Shalom, kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan belajar dan juga merenungkan tentang satu tema yang berjudul Berjuang sampai garis akhir, seperti yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 7. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memuliakan namanya, seperti yang dikatakan di Kolose 1 ayat 16 dan juga Roma 11 ayat 36. Banyak orang Kristen yang tidak memuliakan namanya, sehingga mereka menjadi batu sandungan dalam sifat, karakter, dan perbuatan yang masih sama dengan orang dunia atau manusia lama. Janganlah kita menjadi batu sandungan dan melihat orang yang menjadi batu sandungan menjadi patokan dalam hidup kita, yaitu sama-sama tidak bisa mencapai garis akhir. Terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai garis akhir? Yaitu bertanding sama dengan berjuang, yang merupakan kewajiban kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Nah, ini dalam apa saja kita berjuang? Yang pertama, dalam melawan penguasa di udara, seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat 12. Area yang dijadikan peperangan adalah pikiran manusia atau pikiran kita sendiri. Melalui pikiran, iblis berusaha menipu manusia dengan beragam cara. Jika ini direspon positif oleh manusia, akan menjadi tindakan. Dan jika dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan buruk, yaitu keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Ada berapa banyak orang yang sudah mengaku bertobat, akhirnya kembali ke dosa semula. Orang yang semacam ini diibaratkan sebagai anjing dan babi, seperti yang dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 20-22. Di ayat 21-nya berkata, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak ada orang berdosa yang bisa sampai ke garis akhir. Perilakunya tetap sama, tidak percaya pada dukun, percaya setan, terus lebih percaya ke cara-cara modern ketimbang sama Tuhan. Terus gimana caranya untuk melawan tipu muslihat iblis? Yaitu lari, menjauhkan diri, seperti yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 11. Contohnya yang berhasil itu Yusuf, yang berhasil melawan godaan istri Fir'aun. Yang gagal Simpson malah digoda sama Delila, malah terus dan tidur, akhirnya mabuk dan juga rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Terus kalau berhasil, hasilnya yang diperoleh adalah buah pertobatan. Lalu dalam hal apa lagi kita itu berjuang, yaitu melawan diri sendiri, seperti yang dikatakan di Galatia 5 ayat 16. Musuh terbesar dalam diri manusia adalah dirinya sendiri. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging, seperti yang dikatakan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Untuk mengubah sifat dan karakter tidaklah mudah. Perlu waktu, dan ini harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus.
Banyak orang yang sudah dinasehati, bahkan ditegur, baik secara pribadi atau firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus sendiri yang berbicara, tapi dia tidak mau berubah. Orang-orang seperti ini diibaratkan dalam Alkitab seperti kuali yang berkarat, seperti yang dikatakan di Yeskiel 24 ayat 11-14. Dalam Efesus 5 ayat 15-17 itu berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beban, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan pasti mau diubah dengan bantuan Roh Kudus. Kenapa sih kita harus mengubah sifat, karakter, bahkan perbuatan kita yang buruk? Karena apa? Pertama, dia kudus, maka kita harus kudus, seperti katakan di 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hasilnya apa? Kita dapat melihat Allah. Seperti katakan di Ibrani 12 ayat 14. Dan juga kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu apa? Hidupnya itu dipimpin oleh Roh. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 14. Dan juga di dalam diri kita ada benih Kristus. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 23. Terus ini gimana sih caranya untuk mencapai itu? Yaitu dengan cara melekat. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 4-5. Bukan cuma deket aja ya, tapi melekat. Dan cara apa? Yang pertama, berdoa. Seperti dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoa itu ada 5 M-nya. M yang pertama minta pengampunan, yang kedua memuji, yang ketiga menyembah, yang ketiga mendengar, keempat memohon. Memohon ini ditaruh di terakhir, supaya apa? Kita itu bisa lebih mengerti kehendaknya Tuhan daripada masakan kemauan kita sendiri gitu ya. Terus yang kedua, membaca firman Tuhan dan juga melakukan perintahnya serta menaati peraturan. Kalau nggak melakukan ya membohongi diri sendiri, seperti katakan di Yakobus 1 ayat 22. Terus berjuang dalam apa? Yang terakhir, melakukan kehendak Bapa. Di Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Caranya gimana? Yaitu taat. Orang yang taat pasti setia. Nah, ini orang yang taat. Taat tuh harus apa sih? Yang pertama, itu harus keluar dari zona nyaman, seperti yang katakan di Kisah Para Rasul 26 ayat 17. Banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman dengan berbagai macam alasan. Contohnya Musa yang ada di Keluaran 3. Tanya namanya Tuhan siapa, itu berarti tandanya tidak pandai bicara. Atau bahasa kasarnya, nolak itu Musa itu. Terus kalau taat itu harus apa? Berani menghadapi tantangan, termasuk penderitaan dan penganiayaan. Seperti dikatakan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 26.
aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini kata yang ngomong tuh Yesus ke Paulus ya, maksudnya tadi. Bahkan dalam Roma 8 ayat 35, nah ini baru Paulus yang mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Terus hasilnya apa dari semuanya itu? Yaitu mahkota. Mahkota yang pertama itu mahkota kehidupan, yaitu diberikan kepada orang yang tahan uji dan setia mengikut Yesus, seperti yang katakan di Wahyu 2 ayat 10. Yang kedua, mahkota kebenaran diberikan bagi mereka yang mencintai dan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, seperti yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 8. Yang ketiga yaitu mahkota abadi. Itu diberikan pada orang-orang yang dapat menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikatakan di 2 Timotius 9 ayat 25. Terus sukacita. Sukacita itu mahkota sukacita itu diberikan kepada mereka yang bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sekali lagi aku ingetin ya, memenangkan jiwa bagi Tuhan itu bukan cuma penuhin kursi gereja, tapi yang terlebih apa? Mereka tuh bisa kembali kepada Tuhan, itu yang jauh lebih penting daripada menuhin kursi gereja. Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 2 ayat 19. Yang terakhir itu mahkota kemuliaan. Itu diberikan kepada mereka yang setia memelihara jemaat Tuhan, atau kalau yang sekarang disebut gembala atau penilik, seperti yang katakan di 1 Petrus 5 ayat 4. Nah, jika kita tidak mau melakukan, maka masalah akan datang bertubi-tubi dan lebih lama lagi Tuhan marah, seperti yang katakan di Bilangan 32 ayat 13 dan 15. Kalau kita lakukan ketiga hal di atas, maka 2 Timotius 4 ayat 7 akan menjadi milik kita, dan selama hidup di bumi juga diberkati dan diberi kuasa untuk menikmati, diberkati secara jasmani maupun terlebih secara rohani. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga jika ada angin ribut, rumah itu tidak akan jatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.